Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama Silverius Jevan Nopo dengan NPM 52180024 dari bidang minat kimia organik akan memaparkan hasil proposal mini. Selanjutnya masuk pada judul penelitian. Judul penelitian yaitu sintesis minyak biji Fioncacea atau dengan bahasa latinnya Tevetia peruviana menggunakan katalis NaOH 1% dengan variasi molar. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menyelidiki besar rendemen dengan variasi molar. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh variasi molar terhadap mutu biodiesel. Yang ketiga, mengkarakterisasi senyawa metil ester dengan FTIR. Selanjutnya, kita masuk pada pendahuluan. Persediaan energi sumber bahan bakar fosil tidak lagi bertahan lama. Namun, hal ini sangat kontras dengan kebutuhan energi dunia yang semakin besar. Menurut laporan dari BP Statistical Review of World Energy, konsumsi energi pada tahun 2017 sebesar 13.511,2% dengan pertumbuhan 2,2%. Kita bisa lihat pada gambar di atas. Baik, pada gambar yang di samping ini menunjukkan contoh energi terbarukan. Energi terbarukan seperti biodiesel merupakan inovasi yang sangat menjanjikan. Karena biodiesel tergolong dengan energi bersih, non-toksik, biodegradable, emisi rumah kaca yang rendah, murah, dan mudah didapatkan. Fokus dari penelitian ini untuk proses pembuatan biodiesel dari tumbuhan Fioncacea atau dengan bahasa Latin Tevetia peruviana pada umumnya melewati tahap esterifikasi dan transesterifikasi. Rumusan masalah menjawab kembali tujuan dari penelitian ini. Nah, rumusan masalah, komposisi dan sifat fisika kimia dari minyak biji Fioncacea asal TTU belum pernah diselidiki. Selain itu, sintesis biodiesel dari biji Fioncacea asal Indonesia belum pernah dilakukan, sehingga belum terdapat data yang mengungkapkan potensi biodiesel dari minyak biji Fioncacea. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, dapat mengetahui hasil uji parameter, transesterifikasi, esterifikasi, dan sifat fisika, kimia, dan variasi molar dari minyak biji Fioncacea. Yang kedua, dapat meningkatkan mutu dan toksitas variasi molar dari energi biodiesel sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang terkenal dengan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, di bagian tinjauan pustaka, tumbuhan Fioncacea dikenal dengan nama Yulo Orlander, namun ada pula yang menyebutnya Lucky Nut atau Mexican Orlander atau Colcapul. Di Indonesia, tumbuhan ini nama ilmiahnya ialah Tevetia peruviana. Ini disebut tumbuhan racun atau ginje atau nagasari. Di Timor, khususnya TTU dan TTS, menyebut tumbuhan ini dengan nama Fioncacea, yang artinya kemiri kota, karena masyarakat setempat melihat biji ini mirip dengan biji kemiri. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi tumbuhan dan Fioncacea. Klasifikasi tumbuhan dari Fioncacea ini: Kingdom Plantae, Subkingdom Viridia Plantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, infradivisi Angiospermae, kelas Magnoliopsida, ordo Gentianales, famili Apocnicaeae, genus Tevetia, spesies Tevetia peruviana. Baik, kita masuk pada morfologi tumbuhan Fioncacea dan habitat dan penyebaran tumbuhan Fioncacea. Tumbuhan Fioncacea berupa cemara yang tumbuh dengan tinggi 2 sampai 5
meter. Bunga berwarna kuning menyolok, berbunga sepanjang tahun. Bunga berbentuk terompet dengan diameter 3-4 cm, terletak di ujung ranting. Batang dan daun tumbuhan Viomycake mengeluarkan getah susu berwarna putih ketika dipotong. Untuk habitat dan penyebaran tumbuhan Viomycake berada pada daerah antara 0 sampai 1400 meter di atas permukaan laut dan dapat tumbuh dengan baik pada daerah kritis. Nah, dalam daerah kritis ini yaitu kering maupun salinitas yang tinggi. Tumbuhan Viomycake berasal dari Amerika. Tumbuhan ini tersebar di seluruh belahan dunia, namun banyak terdapat di India Barat, Meksiko Selatan, Belize, Amerika Tengah, dan Indonesia. Adapun kandungan senyawa kimia yang terdapat pada tumbuhan Viomycake. Nah, kandungan senyawa yang terdapat dalam tumbuhan Viomycake mengandung senyawa tefetin A, tefetin B. Nah, senyawa yang terdapat dalam tefetin A itu berupa pyrofosit, norifolin, dan refosit. Dan sedangkan pada tefetin B dia mengandung perusitin dan cerberin. Baik, kita lanjut pada metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020 di Laboratorium Fakultas Pertanian, Press sampel di Laboratorium Teknologi Hasil Pangan Politeknik Kupang, uji titik nyala di Laboratorium Minyak Gas dan Batu Bara jurusan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selanjutnya kita masuk pada bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini biji Viomycake, Aquades, etanol 95%, KOH 0,1, KOH 0,5, HCl 0,5, Na2SO2O3 0,1, H2C2O4 0,1, dan petroleum meter. Na2SO4 anhidrit, indikator PP 1%, kloroform, iodin, larutan kanji, es batu, asam asetat glasial, brom, dan larutan Kl 15%. Selanjutnya alat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama oven, blender, neraca analitik, pignometer, piskometer, oswald, termostat, seperangkat alat gelas, statif, buret, pipet volume, gelas ukur, aluminium foil, tisu, kertas label, termometer, desikator, alat pres, tabung reaksi 30 mg, perangkat Penzik Martens, hot plate, perangkat reflux, corong pisah, labu leher 3. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 metode. Yang pertama, degamming, netralisasi, esterifikasi, dan transesterifikasi. Degamming ini dapat menurunkan kelarutan fosfatida dan getah sehingga mudah mengendap dan mudah dipisahkan dari minyak. Pada netralisasi, untuk mengubah asam lemak bebas menjadi sabun sehingga terjadi penurunan angka asam pada minyak. Pada esterifikasi, proses ini menunjukkan bahwa jumlah metanol yang semakin besar dapat menurunkan bilangan asam. Dan yang terakhir, transesterifikasi, proses yang menunjukkan bahwa kondisi terbaik adalah rasio minyak per metanol yaitu 1:6, 1,0% katalis NaOH di reflux selama 120 menit dan dengan kecepatan pengadukan 400 rpm. Masuk pada bagian preparasi sampel. Preparasi sampel ini meliputi biji Viomycake dan bungkil Viomycake. Biji Viomycake ini dipisahkan dari kulitnya, dibersihkan dari bahan-bahan yang tidak diinginkan seperti sisa-sisa kulit luar.
Sesudah dipisahkan dari kulitnya, kita akan mendapatkan bungkil fioncasse. Nah, bungkil fioncasse tersebut akan di blender dan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam. Lalu, bungkil fioncasse yang telah dikering disimpan dalam wadah yang tertutup. Kita masuk pada pembuatan minyak mentah dari minyak biji fioncasse. Yang pertama, bungkil fioncasse dilakukan pengepresan untuk mendapatkan minyak fioncasse. Minyak fioncasse disaring dengan kertas saring dan selanjutnya disebut minyak mentah. Ekstrak yang diperoleh dihitung rendemennya. Perhitungan untuk mengetahui rendemen minyak, teman-teman bisa lihat. Rendemen sama dengan berat minyak yang diperoleh per berat total bungkil kali 100. Sintesis biodiesel dibagi atas 4. Yang pertama, degamming, esterifikasi, netralisasi, dan transesterifikasi. Selanjutnya, uji parameter biodiesel. Untuk menguji parameter biodiesel, terdapat 8 uji parameter. Yang pertama, massa jenis, viskositas, titik nyala atau flash point, angka setana atau setana number. Yang keempat, kadar air. Dan yang terakhir, bilangan asam. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi dari saya. Apabila kurang jelas, mungkin ada masukan, kritikan, dan saran. Sekian dan terima kasih.